Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 kelas AM4C akan menjelaskan strategi UMKM Pobosokor di Kota Batam. Perkenalkan, nama saya Aura Nur Hasanah T. Haruno dengan NIM 4111901082 dan rekan saya. Nama saya Fatia Mayangsari dengan NIM 4111901083. Nama saya Resti Nurkarimah dengan NIM 4111901084. Dan saya Natalia Christian Purba dengan NIM 4111901086. Bagian pertama yaitu ada abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis manajemen dan strategi sebuah UMKM yang ada di Batam, yaitu Pobosokor. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Peneliti menganalisis manajemen dan strategi sebuah UMKM berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan. Ruang lingkup dalam penelitian ini bersumber dari bagian manajemen, layanan pelanggan, persediaan barang, dan pemasaran. Implementasi UMKM Pobosokor yaitu Pobosokor memiliki mesin cetak baju jersey pribadi yang berguna untuk meminimalisir kerugian yang dialami Pobosokor, merecycle job desk masing-masing karyawan, sehingga merangkap menjadi admin juga, memiliki karyawan khusus yang berkompeten di bidang pergudangan. Pobosokor menambah karyawan untuk di bagian pengiriman barang dan membeli transportasi pribadi seperti motor atau mobil pick-up. Hasil dari penelitian ini adalah laporan manajemen dan strategi UMKM Pobosokor. Dengan adanya laporan manajemen dan strategi UMKM Pobosokor, maka diharapkan pengelolaan manajemen dan strategi UMKM Pobosokor dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya ada latar belakang UMKM. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau di bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yang dimaksud dalam UU tersebut. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Gambaran umum perusahaan. 1. Nama, jenis, bentuk, dan tempat usaha. Nama usaha Pobosokor, jenis usaha jasa sablon dan sportwear manufakturer, bentuk usaha, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, tempat usaha Jalan Laksamana Bintan, Komplek Pertokoan Seruni nomor 6 Sungai Panas, tahun berdiri 2013. 2. Latar belakang usaha. Owner sekaligus CEO dari Pobosokor, yakni Bapak Prayoga Dinata, yang memiliki hobi dalam bidang olahraga futsal, di mana beliau merupakan anggota tim yang selalu dipercaya rekan-rekannya untuk mendesain jersey tim. Bermula dari inilah, beliau melihat adanya peluang usaha dari soft skill yang ia miliki dan besarnya target pasar saat itu. Peluang terkait ide gagasan usaha ini beliau realisasikan pada tahun 2013, di mana usaha ini masih dijalankan sendiri tanpa adanya karyawan. Mulai dari memilih bahan jersey yang terjangkau namun berkualitas, hingga mendesain dan mensablon sesuai custom dari customer. Lalu, seiring berjalannya waktu,
Usaha yang dirintis semakin berkembang dan bertambah maju sehingga beliau membuka toko resminya pada tahun 2018 dengan merekrut karyawan sebanyak 6 karyawan yang ditempatkan di bagian divisi yang berbeda. Selanjutnya ada visi dan misi. Visi menjadi grup terkemuka dalam dunia bisnis dengan melakukan penambahan sektor bisnis lain dan juga menambah banyak barang lain di kemudian hari. Misi 1. Menaikkan level quantity and quality stock. 2. Pembentukan manajemen perusahaan secara profesional. 3. Upgrade sistem yang terintegrasi dengan IoT atau Internet of Things dari segala sisi, pemasaran, manajemen, dan operasional perusahaan. Berikut ini adalah analisis matrix SWOT PoboSoccer. Pertama, ada strength atau kekuatan. Yang pertama, PoboSoccer memiliki kualitas bahan yang terjamin seperti sablon yang ada di produk ketika disetrika tidak rusak. Kedua, PoboSoccer memiliki admin di setiap toko online sehingga dapat melayani pelanggan dengan baik dan ramah. Ketiga, PoboSoccer memiliki berbagai toko online seperti Instagram, Facebook, Tokopedia, dan Shopify. Yang keempat, PoboSoccer mampu mendistribusikan produk ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, produk yang dikirim dari vendor terkadang ada produk yang rusak. Yang kedua, di saat toko sedang ramai pengunjung, SPG di toko tidak dapat menghandle semua pelanggan yang datang. Yang ketiga, hanya memiliki satu toko sehingga pelanggan yang ingin membeli langsung terkendala jarak lokasi. Yang keempat, jika ada pelanggan yang memilih custom produk, pelanggan harus pre-order terlebih dahulu karena barang tidak tersedia di toko. Selanjutnya, ada opportunity atau peluang. Pertama, PoboSoccer sudah memiliki branding tersendiri bagi masyarakat. Kedua, sudah dikenal masyarakat dalam hingga luar negeri. Ketiga, PoboSoccer mampu meminimalisir kesulitan mencari ekspedisi di luar negeri dengan memiliki marketplace yang berbasis internasional, yakni Shopify. Yang keempat, owner PoboSoccer mengikuti berbagai komunitas futsal baik di dalam maupun luar negeri sehingga memiliki pangsa pasar dan relasi yang luas sesuai dengan bidang usaha yang dijalaninya. Selanjutnya yaitu strategi SO. Yang pertama, PoboSoccer memiliki kualitas produk yang sangat baik sehingga mempunyai branding di mata masyarakat. Yang kedua, produk sudah dikenal sampai ke luar negeri sehingga mempunyai pangsa pasar yang luas. Berikutnya ada strategi WO. Pertama, produk yang dikirim oleh vendor terkadang terdapat beberapa yang rusak, sehingga PoboSoccer akan menjualnya dengan harga murah. Yang kedua, PoboSoccer hingga saat ini hanya memiliki satu toko sehingga mereka menggunakan strategi memperbanyak marketplace guna memperluas pangsa pasar. Selanjutnya, ada threats atau ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing yang juga menjual produk yang sama. Kedua, produk yang ditawarkan tidak mencakup untuk ukuran anak-anak. Ketiga, masih bertopang pada vendor karena belum memiliki mesin untuk memproduksi brand sendiri. Keempat, dampak pandemi saat ini yang mengakibatkan proses penjualan mengalami penurunan yang cukup drastis. Selanjutnya ada strategi ST. Yang pertama, PoboSoccer memiliki kualitas bahan dan hasil sablon yang sangat baik, sehingga dapat bersaing dengan brand lainnya yang sejenis. Kedua, hingga saat ini PoboSoccer memiliki strategi manajemen yang baik sehingga dapat bertahan di kala pandemi. Selanjutnya yaitu ada strategi WT. Yang pertama,
Pobo Soccer meningkatkan promosi di media sosial guna memperluas pangsa pasar. Yang kedua, di kemudian hari pihak terkait berencana untuk memiliki mesin cetak sendiri sehingga pelanggan tidak perlu lagi menunggu terlalu lama terkait pengiriman produk. Metode Canvas. Yang pertama ada key partner, yaitu Adobe Apparel. Yang kedua key activity, yaitu penjualan Pobo Soccer untuk mencapai target penjualan tahunan. Yang ketiga ada key research. Yang pertama, divisi penjualan mengontrol stok, barang di store, dan pre-order pelanggan. Yang kedua, divisi project dan desain terus mengupgrade produk agar menarik minat pelanggan. Yang ketiga, karyawan divisi accounting bersama direktur melakukan penargetan penjualan per tahun dan strategi marketing Pobo Soccer. Yang keempat, value proposition. Yang pertama, kualitas produk. Kedua, variasi produk seperti jersey, kaos, dan sportwear. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Kelima, customer relationship. Yang pertama, referensi dari pelanggan. Kedua, personal branding melalui seminar bisnis. Ketiga, iklan produk di Facebook dan beberapa web. Yang keenam, channel. Yang pertama, official account seperti Instagram dan Facebook. Kedua, platform seperti Tokopedia untuk penjualan di dalam negeri dan Shopify untuk penjualan ke luar negeri. Yang ketujuh, ada customer segment. Pertama, yaitu remaja, kedua dewasa, ketiga klub futsal di dalam maupun di luar negeri. Kedelapan ada cost struktur. Yang pertama, gaji karyawan. Yang kedua, sewa toko atau store yang berada di Sungai Panas. Yang ketiga, biaya jasa vendor atau mitra Pobo Soccer. Yang kesembilan, revenue stream, yaitu penjualan produk custom jersey, kaos, dan sportwear. Implementasi UMKM Pobo Soccer. Berikut ini adalah contoh kasus yang terjadi pada UMKM Pobo Soccer. Pobo Soccer adalah usaha yang bergerak di bidang custom baju jersey. Namun, Pobo Soccer tidak mengcustom baju jersey itu sendiri, melainkan bekerja sama dengan supplier atau vendor di Bekasi untuk mengcustom baju jersey yang telah dipesan oleh pelanggan. Setelah vendor selesai mengcustom baju tersebut, selanjutnya vendor akan mengirimkan baju-baju tersebut kepada Pobo Soccer. Hal ini masih menjadi masalah bagi Pobo Soccer karena vendor pernah terlambat mengirim baju jersey tersebut kepada pihak Pobo Soccer. Masalah lainnya adalah jika baju yang dikirim oleh vendor terdapat kesalahan custom atau kerusakan pada baju tersebut, maka pihak Pobo Soccer lah yang menanggung kerusakan baju tersebut. Selanjutnya, saya Fatia Mahengsari akan menjelaskan terkait implementasi atau solusi dari permasalahan yang akan kami tawarkan kepada pihak Pobo Soccer, yakni 1. Membuat prosedur dan perjanjian terkait pengiriman barang agar proses keterlambatan pengiriman tidak terulang lagi. 2. Membuat kesepakatan atas ganti rugi jika terdapat kesalahan atau kerusakan custom baju jersey. 3. Pobo Soccer memiliki cetak baju jersey pribadi yang berguna untuk meminimalisir kerugian yang dialami. Adapun konsep yang diterapkan oleh UMKM Pobo Soccer. Yang pertama, dalam bidang customer service, di mana Pobo Soccer menggunakan dua metode dalam melayani customer berdasarkan domisili, yakni dalam kota atau kota Batam dan luar kota atau luar negeri. Untuk pelayanan di dalam kota Batam, Pobo Soccer memiliki sosial media seperti Instagram, Facebook, Tokopedia, dan WhatsApp. Selain bisa membeli produk di sosial media, pelanggan juga bisa berkunjung langsung ke toko. Sementara itu, untuk penjualan luar kota atau luar negeri, hanya melalui via chat menggunakan akun official Pobo Soccer dan Shopify. Berikut ini adapun ringkasan masalah di bidang customer service yang dirangkum dalam bentuk fishbone dan tabel penilaian PDCA, di mana terdapat keluhan customer berupa admin Pobo Soccer yang slow respon dalam melayani keluhan maupun pertanyaan dari calon customer. Dan ada pula konsep yang kami sarankan, yaitu Pobo Soccer memiliki admin yang sigap di setiap official account yang dimiliki. Misalnya, official account lain dikelola oleh admin A dan official account Facebook dikelola oleh admin B. Kemudian, ada pula PDCA Customer Service Pobo Soccer.
Yang pertama, plan. Pobo Soccer lebih sigap dalam merespon di setiap official account yang dimiliki. Do. Merecycle job desk masing-masing karyawan sehingga dapat merangkap pula menjadi admin. Cek. Penilaian kembali dari efektivitas operasional customer service Pobo Soccer. Action. Implementasi atas rangkap job desk masing-masing karyawan. 2. Plan. Merencanakan prosedur dan perjanjian terkait pengiriman barang agar proses keterlambatan pengiriman tidak terulang kembali. 2. Membuat prosedur dan perjanjian terkait pengiriman barang agar proses keterlambatan pengiriman tidak terulang kembali. Cek. Penilaian kembali dari efektivitas prosedur dan Created using Powtoon. Konsep yang kedua yakni dalam bidang inventory management, di mana Pobo Soccer menerapkan konsep economic order quantity, yakni berdasarkan permintaan dari pelanggan atau bisa juga disebut dengan permintaan dependent. Kemudian ada pula sistem inventory yang digunakan, yaitu adalah sistem efforts, di mana barang-barang yang dikeluarkan dicatat berdasarkan pada harga rata-rata. Adapun kelebihan dari metode ini adalah lebih mudah dalam perhitungan harga pokok karena tidak perlu memperhatikan stok barang pertama maupun terakhir, dan untuk penerapannya lebih mudah pula. Namun dengan metode ini, laba yang dihasilkan kurang aktual. Berikut ini adapun ringkasan masalah di bidang inventory management yang dirangkum dalam bentuk fishbone dan tabel penilaian PDCA. Kemudian ada pula PDCA Inventory Management Pobo Soccer, yakni plan. Pobo Soccer merencanakan adanya perekrutan karyawan. Do. Memiliki karyawan khusus yang berkompeten di bidang pergudangan. Cek. Penilaian kembali dari efektivitas penambahan karyawan di bidang gudang. Action. Implementasi efektivitas karyawan tersebut. 3. Manajemen transportasi dan distribusi. Menurut Nyoman, manajemen transportasi dan distribusi merupakan pengelolaan terhadap kegiatan untuk pergerakan suatu produk dari suatu lokasi ke lokasi lain, di mana pergerakan tersebut biasanya membentuk atau menghasilkan suatu jaringan. Pobo Soccer sendiri dalam pendistribusian produk telah bekerja sama dengan mitra ekspedisi. Untuk pengiriman barang sesama Batam, Pobo Soccer menggunakan GoSend atau customer bisa langsung datang mengambil barang pesanan ke toko. Mitra ekspedisi untuk pengiriman barang keluar kota, Pobo Soccer bekerja sama dengan DHL, JNE, JNT, Si Cepat, dan Tiki. Komponen fishbone dan PDCI untuk manajemen transportasi dan distribusi Pobo Soccer. Proses adanya keterlambatan dalam mengirimkan pesanan kepada pelanggan. Environment 1. Kondisi jalan. 2. Kondisi lalu lintas. 3. Kondisi cuaca. Metode menggunakan FOB shipping point, yaitu biaya angkut ditanggung oleh pembeli. Transportasi 1. Belum memiliki kurir dan transportasi sendiri. 2. Jarak pengiriman. Created using Powtoon. Tabel PDCA, manajemen transportasi dan distribusi. Plan, Pobo Soccer merencanakan untuk memiliki kurir dan transportasi pribadi. Do, Pobo Soccer menambah karyawan untuk di bagian pengiriman barang dan membeli transportasi pribadi seperti motor atau mobil pick-up. Cek, penilaian kembali dan efektivitas pengiriman produk ke pelanggan. Action, implementasi efektivitas pengiriman produk untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Model bisnis e-commerce UMKM Pobo Soccer. Bisnis B2B, supply chain, wholesaler, contoh Tokopedia, Shopee, dan Lazada. C2B, public bidding marketplace, auctioneers, contoh freelance.com, istokfoto.com, dan freefit.com. G2B, tax and fee collection, contoh aplikasi siup online dan aplikasi pelaporan pajak online. Customer B2C, retailer atau good for service, menjual barang atau produk dan menyediakan jasa. C2C, public fee market, contoh lelang online. G2C, tax and fee collection, contoh aplikasi SIM online.
dan aplikasi musrembang untuk masyarakat mengajukan usulan pembangunan. Government, B2G, Contract Bidding Privatization, contoh menyediakan konsultasi TI kepada lembaga pemerintah setempat. C2G, Public Government Auction, contoh pendidikan, jam sostek, pajak, kesehatan. G2G, Budget Allocation, contoh konsultasi secara online, blogging untuk pendidikan secara online. Perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk, menurut MC Leo Persson. Klasifikasi model bisnis e-commerce ada 5 jenis, yaitu B2B e-commerce, B2C e-commerce, C2C e-commerce, C2B e-commerce, dan pemerintahan atau administrasi publik e-commerce. Pobosoker sendiri menggunakan klasifikasi model bisnis B2C e-commerce, di mana transaksi e-commerce B2C merupakan bisnis menjual jasa atau produk kepada customer dengan menggunakan platform online alih-alih dengan toko fisik. Pobosoker menggunakan platform Tokopedia dalam negeri dan Shopify di luar negeri sebagai B2C e-commerce untuk melakukan transaksi penjualan online. Created using Powtoon. Tipe revenue model bisnis e-commerce. Pobosoker menerapkan revenue model bisnis e-commerce dengan tipe private label, di mana tipe ini produk dibuat secara eksklusif atau private oleh satu retailer atau vendor yang kemudian akan dimodifikasi sesuai standar dan strategi branding Pobosoker seperti logo, nama, dan identitas brand Pobosoker. Contoh transaksi B2C. 1. Customer melakukan pesanan melalui akun official Pobosoker seperti Tokopedia, Instagram, Facebook, dan WA. 2. Pobosoker memberikan katalog jersey kepada customer. 3. Customer memberikan desain baju jersey yang diinginkan. 4. Customer mentransfer uang baju sesuai dengan harga yang telah disepakati. 5. Memproses pesanan pelanggan. 6. Mengirim produk pesanan pelanggan menggunakan GoSend. Created using Powtoon.